Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi salam. Kita bersuka cita pada pagi hari ini karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk datang dalam hadirat-Nya. Tidak semua orang memperoleh kesempatan, tapi kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan. Saat ini Bapak Ibu
Sion ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai semuanya. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri saudara. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita terus percaya kepada Tuhan di saat kita menaruh harapan kita di dalam Tuhan. Hidup kita akan terus diberkati Tuhan.
jiwa kita.
Saudara semuanya Tuhan.
Sukses luar biasa saudara semuanya, dari anak-anak sekolah ini teman-teman yang sangat diberkati Tuhan. Nah, saat ini tiba bagi kita untuk memberikan persembahan. Saya minta dengan kasih Tuhan Bapak Ibu dan Nasi untuk pimpin kita dalam persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau telah hadir di tengah kami, tengah-tengah pujian kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Berkati kami dalam pemberian ini. Kiranya Engkau persembahkan kami untuk berkati. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang bertugas saya persilakan kita akan pujian kita. Yesus kau sungguh baik. Thank you.
Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan Bapa, karena Engkau sangat mengasihi dan mencintai setiap kami, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Roh Kudus tuntun kami, pimpin kami, agar kami mengerti isi hati-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Beri nama Tuhan, kembali kita beribadah di tempat ini, dan saya akan kembali menyampaikan firman Tuhan. Saya menyambung khotbah saya 2 bulan yang lalu, tepat pada bulan Juni akhir, dengan bagian kedua, yaitu membangun komunitas ilahi. Mari kita kembali sama-sama buka di Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal 6 ayat 6 sampai dengan 10. Galatia 6 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Yang sudah menemukan katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Masih dengan perikop, saling membantulah kami. Ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita semua. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Nah, kita akan mulai belajar pada pagi hari ini dari ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Nah, inti dari ayat ini, yang pertama, dasar kita membangun komunitas ilahi itu adalah firman Tuhan, atau Tuhan Yesus itu sendiri. Tidak boleh yang lain. Tidak ada dasar yang lain. Tidak ada unsur kedagingan. Tidak ada hawa nafsu, tetapi Roh Tuhan sendiri yang bertahta di atas komunitas tersebut. Nah, pada 2 bulan yang lalu saya mengatakan bahwa komunitas ilahi itu dimulai dari keluarga kita dulu. Nah, apabila keluarga kita dibangun dalam dasar yang tepat, yaitu firman Allah atau Yesus bertahta dalam keluarga itu sendiri, maka buahnya pun tidak jauh dari firman Tuhan. Bahkan sifat-sifat Allah itu ada dalam setiap anggota komunitas ilahi tersebut. Nah, Tuhan membentuk komunitas ilahi pertama itu di Taman Eden, tetapi dirusak oleh perbuatan dosa manusia pertama. Nah, dasar yang kita bangun harus firman Tuhan, tidak boleh yang lain. Tuhan menjadikan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Artinya kita punya sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Bukan muka kita yang sama, bukan badan kita yang sama. Coba kita lihat kiri kanan kanan, ada yang sama nggak? Nggak ada. Saya boleh dikatakan gemuk, ada yang kurus. Apakah Tuhan Yesus gemuk dan kurus? Tidak. Tapi sifat-sifat ilahi itu ada dalam setiap kita yang dipenuhi oleh Roh Allah. Amin. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dasar kita itu firman Tuhan.
kita firman Tuhan, keluarnya pun firman Tuhan, kata-katanya firman Tuhan, perbuatannya firman Tuhan. Gak ada, saya pernah bilang, tidak ada buah apel berbuah mangga pohonnya, pohon rambutan berbuah durian, tidak ada. Kalau sifat Allah ada dalam kita, keluarga kita, otomatis kita menjadi saksi Kristus. Sifat Allah yang kita bawa. Nah, kalau hari-hari ini anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan berbohong, buahnya apa? Dibohongin orang. Jangankan di rumah bisa bohong, gembalanya bisa dibohongi, bosnya bisa dibohongi. Kenapa? Dasar firmannya tidak ada. Nah, yang harus kita pahami dari ayat 6 ini, yang pertama, dasarnya dulu firman Tuhan. Jangan bilang, oh di rumah anakku seperti ini, kok di sini seperti ini. Yaitu buahnya, saudara. Mungkin di rumah dia takut sama saudara. Di luar sebebas-bebasnya dia mencari kebebasan, dia mencari perhatian. Lengket cowok sini, lengket cewek sana. Nah itu hati-hati anak-anak muda ya. Dasar kalian harus dibangun dari firman Tuhan. Jangan kalian malah cari perhatian keluar, tinggalkan orang tua. Firman Tuhan berkata, hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu. Saya pernah sampaikan di pemuda, umur Simpson tidak lama karena tidak nurut masalah jodoh. Maka dari itu dasarnya dulu, komunitas yang terkecil dulu, dasarnya apa? Firman Tuhan. Tidak bisa yang lain. Kemudian yang kedua, membagi segala sesuatu yang ada. Nah, di situ ada ya. Berarti ada timbal balik dalam suatu komunitas ilahi. Ada timbal balik. Saling membantu, saling menasehati. Tidak pilih-pilih hamba Tuhan. Giliran saya khotbah, Pak Agus tuh jelek khotbahnya, nyinggung saya. Saya nebeng di sekolah minggu, gitu. Itu milih-milih firman Tuhan, milih-milih orangnya. Nah, kalau dasarnya firman Tuhan, balik lagi ya, itu akan melekat. Oh, khotbah Bapak Gembala, saya bisa tidur. Bisa tidur, ada apa itu? Atau khotbah Pak Apri tahu berapi-api, saya kagetan. Jangan dikomen hamba Tuhannya, dengar firmannya. Bapak Ibu Saudara datang ke gereja buat apa? Cari Tuhan apa lihat bentuk yang pelayanan? Nah itu motivasinya dulu harus dimurnikan dulu. Hari-hari ini banyak orang Kristen malas ke gereja. Hamba Tuhan itu gini, hamba Tuhan itu gitu. Kaca dulu, kita dengar dulu. Ada kontribusi kita. Kalau kita sudah dilayani hamba Tuhan di tempat ini, ada kontribusi kita. Kalau disuruh melayani ya melayani, jangan pilih-pilih. Saya mau di musik aja, biar keren intronya, biar terkenal saya. Mainnya bagus. Saya nggak mau pada patung di depan, panas. Nah, kontribusi kita hari-hari ini apa? Buat keluarga saudara, kontribusinya apa? Jangan-jangan disuruh orang tua, mama nyuruh-nyuruh aku terus kayak babu. Atau di sekolah, guru ini bikin tugas, paling tak dinilai. Nah, kontribusi kita apa dalam komunitas itu? Kalau kalian sudah dididik, sudah diajar, bahkan diberikan kesempatan, lakukan itu dengan baik. Kita lihat anak-anak sudah mulai memberikan kontribusinya buat gereja. Pemuda sebagian
Kontribusi kita keluar nanti apa saudara? Jadi saksi kah? Atau jadi batu sandungan kah? Nah itu kita harus pikirkan mulai dari sekarang. Jangan sampai orang bilang orang Kristen itu sama saja tukang melahi kita. Jangan sampai saudara. Jadi kontribusi kita apa buat gereja? Kalau kita nggak bisa nyumbang berupa uang, paling tidaklah kita kalau disuruh melayani. Kalau kita nggak bisa kontribusi yang lain, paling tidak kita jadi jemaat yang berbuah, bisa berikan dampak buat orang lain. Oh itu gerejanya itu ya, bagus ya. Oh orangnya ramah, santun. Nggak, anak itu gereja mana sih? Jangan sampai gitu saudara. Kontribusi kita dalam komunitas itu apa? Menjadi dampak atau menjadi batu sandungan? Dampak yang baik apa dampak yang buruk? Itu perlu kita pikirkan. Kemudian di ayat yang ke-7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, jangan sesat, artinya sebagai pengikut Kristus kita sudah dilahirkan baru, dilahirkan kembali. Artinya bukan kita masuk ke dalam perut keluar lagi, bukan. Kita menjadi manusia baru yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dosa kita sudah diampuni. Nah, di sini kita jangan mudah dipengaruhi dengan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Nah, jadi dasarnya kalau orang tidak kuat dalam firman Tuhannya, mudah tergoda. Apalagi sekarang masalah duit ya, keuangan itu paling bermasalah sekarang. Harga semua naik, kebutuhan pokok. Jadi banyak orang mencari jalan pintas. Nah kemudian ada dua yang saya dapatkan di sini sebagai pengikut Kristus. Yang paling banyak orang Kristen suka tawar menawar. Yang pertama, dosa putih. Pernah dengar? Pernah ya? Oh nggak apa-apa berbohong demi kebaikan, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak kena marah. Dosa. Oh nggak apa-apa, dia nggak apa-apa. Pokoknya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya yang dia lakukan itu adalah dosa. Oh nggak apa-apa, dia tinggal di rumahku, pada lawan jenis. Kalau ada pribadi yang lain terlalu jahat. Kemudian yang kedua, berkedok manusia berdosa. Oh kita ini manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, tidak luput dari hilaf. Nah itu yang pertama dosa putih. Yang kedua berkedok orang berdosa. Oh kita ini pasti melakukan dosa setiap hari. Ya jangan diimani lah saudara, harus berubah. Jangan, oh kita ini harus mendapat pengampunan. Nah bagaimana hidup kita ini kalau masih berkutat dengan dosa, masih mengulangi hal-hal yang sama? Seperti ada lagu, aku masih seperti yang dulu, mencuri masih, ngomongin orang masih, muka dua masih. Di mana? Itu namanya kita gampang disesatkan. Padahal firman Tuhan bilang jangan sesat, tapi kita gampang disesatkan. Nah, makanya dasar kita tuh harus kuatnya firman Tuhan dulu. Gak bisa yang lain saudara. Dasar dari komunitas, dari kita sendiri dulu dah. Firman Tuhan dulu. Kemudian Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Berarti Allah tidak akan tinggal diam atas orang-orang yang mempermalukannya. Nah makanya ada teguran, ada nasihat. Kalau sampai Tuhan diam, itu berbahaya. Tidak ada suara,
dalam hati kita mengingatkan, oh jangan, tidak boleh. Nah itu perlu. Masih adakah suara-suara Roh Tuhan, Roh Kudus itu dalam hidup kita yang melarang kita, yang mengingatkan, ayo baca Alkitab, ayo berdoa? Adakah suara-suara itu? Atau ayo lawan dia, bunuh dia, habisi dia, bully dia, atau suara seperti itu? Kita cek masing-masing dalam diri kita. Suara kita, suara dalam hati kita itu mendekatkan kita kepada Tuhan, apa malah menjauhkan kita daripada Tuhan? Atau berpura-pura, bohong demi kebaikan, gak apa-apa, gak apa-apa, Tuhan mengampuni kok. Nah, kedoknya sih mengampuni, tapi berbuat dosa. Perlu kita mengerti pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga itu tabur tuai, berkaitan dengan apa yang kita lakukan selama di dunia. Jadi yang kita lakukan di dunia itu semua ada tabur tuainya. Apa yang kita lakukan itu yang kita terima. Jadi jangan sampai kita mengharap sesuatu yang baik, tetapi kita tidak melakukan yang baik di mata Tuhan. Karena apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Kemudian ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah jadi dari ayat ini kita masih sangkut paut, masih berhubungan dengan tabur tuai. Jadi di sini daging ini tidak hanya perbuatan daging yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Itu pernah Bapak Alfred khotbahkan kepada kita sekalian di tempat ini. Nah, tidak hanya terpaku pada perbuatan daging telah nyata, percabulan, segala macam. Tetapi yang di sini orang yang tidak ada motivasi atau niat dari dalam diri untuk berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan itu juga termasuk kedagingan. Gak ada usaha. Oh terserah Tuhan saja hari ini. Jangan terserah Tuhan. Usaha kita apa saudara? Usaha kita, niat kita, motivasi kita hari-hari ini harus kita pikirkan dengan matang. Kebanyakan orang menyesal itu karena sudah berbuat, sudah naas, sudah kena batunya, baru menyesal. Nah, jangan sampai kita menyesal seperti itu. Lebih kita pikirkan matang-matang apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ingat, tidak berusaha hidup sesuai dengan maunya Tuhan itu kedagingan. Bukan hanya percabulan, perzinahan, perselisihan. Nah itu udah biasa. Itu kita udah pasti itu, oh itu orang dosa, itu masuk neraka. Kalau anak-anak sekolah minggu ya, mencuri itu berdosa. Anak Tuhan gak boleh mencuri. Nah, itu lagu-lagunya anak sekolah minggu. Tetapi ketika kita tidak ada niat dalam diri kita, oh saya harus berubah, oh saya harus berusaha, saya harus mencari kekekalan itu, oh saya harus berusaha mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah kalau tidak ada niat seperti itu kedagingan. Kemudian yang kedua, nah roh di sini menabur dalam roh ya. Roh di sini tidak hanya kita memiliki buah-buah roh, 9 buah roh ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak hanya itu saudara, tetapi membiarkan diri kita dipimpin oleh roh Tuhan. Nah itu orang yang hidup dalam roh. Tidak hanya punya sifat-sifat buah-buah roh dalam hidup kita ya, tetapi kita merelakan hidup kita. Apapun yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita lakukan. Jangan terserah
Kemudian di ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya apa? Artinya masih berkaitan dengan hukum tabur tuai. Janganlah jemu-jemu berarti jangan patah semangat, jangan putus asa dalam melakukan kebaikan. Nah, jadi di sini jangan jemu-jemu, jangan lelah. Ada lagu yang jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Mau orang menganggap kita apa, mau orang ngomongin kita apa, kita berbuat baik sedemikian rupa, orang tidak peduli, biarkan saja. Tuhan yang bertindak. Kalau kita balas, Tuhan tidak akan balas. Kalau kita bertindak duluan, Tuhan ngapain? Kita sudah ambil inisiatif bro. Biarkan rencana Tuhan bekerja atas kita. Nah, kenapa demikian? Kita tidak boleh kita jangan jemu-jemu berbuat baik dalam melakukan kebaikan. Baik di sini artinya yaitu benar atau patut, yang berarti sudah seharusnya orang percaya itu berbuat baik karena itu panggilan kita sebagai orang percaya. Nah, artinya di sini jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat yang benar, jangan jemu-jemu berbuat yang seharusnya orang percaya lakukan. Jadi tidak hanya terpatok pada kebaikan. Kalau saya cari tafsiran atau bahasa aslinya, jadi yang seharusnya orang Kristen kerjakan, kerjakan. Yang seharusnya orang Kristen lakukan yang benar, lakukan. Jangan dikit-dikit korupsi, jangan dikit-dikit main duit Tuhan, jangan dikit-dikit jadi batu sandungan. Kita harus pikirkan hidup kita ke depan. Jangan sampai kita menduga citakan hati Tuhan. Kemudian berbuat baik adalah perintah Tuhan. Nah, jadi ini perintah Tuhan ya, di dalam Alkitab ini perintah Tuhan melalui hamba-hambanya yang menulis kitab-kitab ini. Kita lakukan karena baik itu adalah perintah Tuhan. Kemudian jika orang tersebut dipenuhi oleh Roh Tuhan, pasti kebaikan terpancar dari hidup orang tersebut. Nah, ini dia poin terpenting. Kalau orang itu dipenuhi oleh Roh Tuhan, Roh Allah atau Roh Kudus, kebaikan itu pasti menyertai hidup. Tidak perlu disuruh, tidak perlu diingatkan. Roh Kudus mengingatkan dia untuk terus berbuat baik, melakukan yang benar, melakukan yang seharusnya, yang melakukan sepatutnya. Jadi nggak ada tuh nakal kelahi, nggak ada tuh di luar cari musuh, nggak ada. Nggak ada di kantor bikin onar, nggak ada. Karena saudara berbuat yang seharusnya saudara lakukan. Karena saudara tadi memiliki sifat Tuhan dalam hidup saudara. Kecuali kalau kita tidak punya sifat-sifat Tuhan, yang gambar dan rupa Tuhan atas kita itu sudah rusak, nah sudah tidak tahu lagi. Kemudian yang pertama tadi jangan menjemu. Kemudian yang kedua, orang percaya akan menuai yang seharusnya dia tuai asalkan tidak putus asa atau menyerah. Jadi kita sebagai orang percaya akan menuai yang seharusnya kita peroleh, yaitu apa tadi? Kekekalan, keselamatan. Kalau kita tidak menyerah. Banyak orang di luar sana dikit-dikit ingin mengakhiri hidupnya. Apalagi kalau kita tahu negara-negara tertentu di Asia itu tingkat bunuh dirinya sangat tinggi. Padahal di sana banyak sekali orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Karena tidak sanggup, tidak mampu menjalani hidup, dia merasa sudah melakukan yang baik menurut dia, tetapi tidak dianggap, dia mengakhiri hidupnya. Bagaimana dengan kita di sini? Adakah
kita langsung masuk surga, oke ya. Tapi kalau kita malah dibuang ke neraka karena kita belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, celaka 12 kata orang. Jadi jangan sampai kita tidak menuai yang seharusnya kita tuai, atau menuai harusnya kita sebagai orang percaya memperoleh keselamatan, kemenangan. Itu yang harus kita pegang, saudara. Kemudian di ayat yang 10, di ayat yang terakhir, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya apa? Yang pertama, kesempatan atau bahasa Yunani-nya kairos, atau waktu ada ketika kita yang pertama masih ada di dalam dunia, masih hidup, masih bernapas, baik kita sehat maupun sakit. Itu waktu kita selama kita ada di dunia. Kesempatan itu ada ketika kita masih hidup. Yang kedua, kesempatan itu ada ketika sebelum kedatangan Kristus. Jadi kalau Kristus belum datang, tapi kita masih hidup, itu kesempatan kita memperbaiki diri, membenahi diri, supaya menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi kesempatan kita cuma dua ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama selama kita hidup di dunia, yang kedua sebelum kedatangan Kristus kali yang kedua. Jadi harus kita ingat ya, waktu kita singkat. Kalau kata firman Tuhan 70-80 tahun, selebihnya penderitaan, sakit-sakitan. Tidak ada waktu kita untuk menjadi saksi Kristus. Tidak ada waktu kita lagi untuk memberi buah bagi orang-orang yang mengenal kita, menjadi terang Kristus. Tidak ada waktunya lagi. Kalau sudah kita sakit, kita tidak bisa kemana-mana, cuma tergeletak di tempat tidur, berharap dukungan doa dari orang. Kita yang malah minta doa, bukan kita yang malah mendoakan orang kesana kemari. Belum jadi saksi Kristus, kita sudah tergeletak, saudara. Nah makanya itu, kesempatan jangan dibuang percuma. Masih sehat, masih bisa jalan kemana-mana, jadilah saksi Kristus. Kalau nggak bisa ngomong, ayo percaya Kristus, hidup kita jadi buah, hidup kita jadi terang, hidup kita jadi garam. Amin. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dimanapun kita berada, Kristus itu dimuliakan. Jangan sampai orang mengenal kita buruknya saja, jeleknya saja. Malah yang lebih terkenal itu jeleknya sampai ke langit. Jadi buat kita gak ada. Kemudian yang kedua, di situ ada kata-kata kepada semua orang, terutama kawan-kawan seiman. Nah, artinya di sini kita jadi saksi Kristus untuk melaksanakan tugas kita. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di situ adalah perintah Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Nah itu, kita jadi saksi Kristus. Dan poin yang terakhir ini, jadi kita perlu, yang pertama, perlunya membenahi diri kita, karena kita surat Kristus. Nah kita ini surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca, yang bisa dilihat oleh orang banyak, orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Mungkin anak-anak muda bilang, saya masih sekolah. Tapi lihat, teman-temanmu bisa beli kamu nggak? Bisa. Orang Kristen gitu, Nuri, orang Kristen tukang kelahi. Nah itu masih anak-anak, belum nanti yang sudah dewasa.
Dari kecil sudah troublemaker, pembuat masalah, apalagi gedenya. Makanya itu dasar firman Tuhannya. Kembali lagi, dasar firman Tuhannya itu harus ditanamkan sejak dini. Jadi ada sekolah minggu, masukkan ke sekolah minggu. Ada pemuda, antar anaknya ke pemuda. Jangan sampai masa kecil, masa belia, masa muda, masa remaja anak-anak ini terbuang sia-sia dan akhirnya sudah terbentuk karakter yang tidak baik, yang kurang baik, kita menyesal. Saya pernah cerita di sini ya, orang-orang di tempat saya mengajar itu anak-anaknya susah sekali diajak sekolah minggu. Sampai bikin laporan-laporan kayak biasa diminta tanda tangan anak-anak di sini ya. Itu paling satu kelas itu cuma 1-2. Selebihnya, Pak dia nggak ke gereja, malas. Jadi 1-2 aja ngumpul. Dari situ tercermin orang tuanya ini mengajarkan yang baik apa tidak. Ingat, ada filosofi orang Jawa ya, lihat bibit bebek bobot. Nah, yang muda ingat ya. Kalian harus lihat calon kalian nanti benar-benar enggak, serius nggak dengan Tuhan Yesus. Oh jangan-jangan suka main perempuan, nakal, suka mabok, ngerokok, judi online. Nah perlu dilihat anak-anak muda. Nanti kalian nggak diperhatikan, yang diperhatikan ya jadi online-nya, sabun ayamnya lebih disayang dari kalian. Ini ayamnya jadi istrinya, bukan kalian. Atau lebih sayang ini, lebih sayang hartanya. Oh, kasihan, menderita. Makanya perlu dilihat. Kalau saya kasih saran, bibit bebek bobot. Lihat dari atasnya. Oh, orang tuanya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oh, pasti anaknya bagus. Oh, dari riwayatnya masuk penjara berapa kali. Tapi kita lihat, ada nggak perubahan dalam hidupnya? Atau mau sama aja, ngapain? Hari-hari ini kita harus selektif. Artinya kita harus jadi pemilih, bukan pemilih yang oh kalau dia nggak kaya aku nggak mau, nanti aku melarat menderita. Jangan. Ingat, berkat Tuhan itu datang bagi orang-orang yang percaya. Kalau kalian serius dengan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kalian. Tetapi kalau kalian masih A, B, C, keinginannya banyak, susah. Jangan salah pilih jodoh. Ingat, tentukan dari sekarang ya anak-anak muda ya. Saya aja belum menikah, karena saya masih memikirkan jodoh seperti apa nanti. Nah, kalian juga harus milih. Jangan sampai oh ini tukang bikin kelahi. Jangan sampai. Nah karena orang yang tidak membenahi dirinya itu nggak bisa jadi suratan Kristus yang terbuka. Jangan pilih orang. Pilih orang yang takut akan Tuhan, yang sayang keluarganya, yang aktif pelayanan. Itu yang dipilih. Apalagi kalau keinginannya aku mau ke gereja. Wah itu sudah pasti itu anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah kemudian yang kedua, yang terakhir, mari kita mulai membangun dan setia dari komunitas kita yang kecil. Nanti bisa baca di Lukas 16 ayat yang 10. Di situ dikatakan bahwa kita kalau setia dalam perkara kecil, Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang besar untuk kita. Amin. Kalau kita setia dari pelayanan yang terkecil, yaitu dari keluarga kita, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar atas setiap kita. Mungkin saudara tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga, tidak hanya dalam ruang lingkup gereja, tapi kota ini akan dimenangkan melalui saudara. Amin. Harus amin saudara. Ingat, kalau kita setia, kota ini akan dipercayakan kepada kita. Kita akan melayani kota ini, kita akan melayani bangsa ini. Karena firman Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang setia kepadanya. Amin buat firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita, menguatkan kita sekalian, sehingga kita
bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diingatkan kembali untuk membangun komunitas yang ilahi melalui ruang lingkup terkecil kami, yaitu keluarga kami, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan mulai dari keluarga kami, mulai dari sekolah kami, mulai dari pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat atas setiap kami, sehingga kami mengerti apa mau-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, kiranya Roh Kudus saja yang memutraikan dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada penutup pujian. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman-Nya dan tiba bagi kita untuk memberikan kembali persembahan, yaitu persembahan persepuluhan juga persembahan pembangunan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur ya Bapa, Kau sertai pada kami dari awal sampai pertengahan saat ini. Tiba bagi kami Tuhan kembali untuk memberikan persembahan persepuluhan juga persembahan pembangunan. Tuhan, kiranya setiap tangan-tangan yang memberi Engkau memberkati Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda seperti janji firman Tuhan. Sedikit banyak yang kami beri itu adalah kerelaan hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kita akan tunggu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini. Hari Senin dan hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan kembali hari Minggu kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 1 September 2024 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Saudara Asaria Gustian, singers oleh Bapak Ebdoni Handoko, Saudari April Widarti SPD, dan Ibu Smiwani. Kemudian pembicara firman Tuhan yaitu Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yakub SMK MTH, petugas persembahan oleh Ibu Kristina Melani Budiastuti SPD dan Ibu Erni. Petugas pertemuan kudus oleh Bapak Aprit SMP, Bapak Advento Tambunan SH, dan Bapak Tiono. Operator LCD oleh Saudara Yusuf, penerima tamu oleh Bapak Sukino Andreas dan Ibu Purwati. Ada undangan dari PWKI untuk wanita-wanita Gereja Betel Indonesia Jemaat Bukit Sion.
yang akan dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 30 Agustus 2024 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat bertempat di GPDI Eklesia Pelitau, Jalan Ayani, kilometer 5,5, Gang Baning 1. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kepala. Puji Tuhan. Jadi setelah ibadah ini ya, saya minta dengan hormat semua yang hadir hari ini supaya tidak pulang dulu, karena kita akan membentuk panitia ibadah dan pelayanan Natal tahun 2024. Sekali lagi saya minta dengan hormat semua yang ada di dalam gedung gereja ini bertahan sebentar. Saya kira itu saja. Saya minta kita sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Engkau juga telah memberkati kami dengan limpah. Terima kasih Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kami sehati berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini. Engkau yang tahu tentang keadaan mereka. Bapa, kami percaya karena Tuhan yang mengatakannya bahwa Engkaulah satu-satunya pribadi yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan mereka. Jadi Tuhan, yang sakit hari ini disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, hati yang terluka terbalut hari ini. Terima kasih Bapak. Jika di lain kesempatan mereka bisa datang bersama-sama kami di sini untuk memuji dan mempermuliakan Tuhan. Bapak, kami juga saat ini berdoa untuk kota kami yang kami kasihi, untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya cinta Tuhan, kasih Tuhan sempurna buat kota ini, sempurna buat bangsa ini. Untuk itu lambatan Tuhan terjadi untuk orang-orang kudus-Mu dimanapun mereka berada, sehingga kami semua dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dapat dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga percaya Bapa, Tuhan telah memberkati semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Tuhan juga telah memberkati seluruh jemaat dengan berkat-berkat istimewa dari surga. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga yakin penyertaan Allah yang sempurna terus dinyatakan di dalam hidup kami sekalian, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk.